Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dari SMK Laboratorium Global Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor induk mahasiswa 9525081331 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin LPTK Universitas 11 Maret. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi bersama kita luar biasa. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Alfa. Untuk Ananda Alfa, silakan dipimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Alfa untuk mengawali pagi ini dengan doa. Semoga kalian selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Semoga kita juga diberkahi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk siswa sekalian untuk berdiri. Oke, terima kasih untuk kalian semua telah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kita ada ice breaking dulu sebelum kita belajar biar kita makin semangat dalam belajar. Mari kita saksikan ice breakingnya. Oke, boleh diikutin ya langsung ya. Apa-apanya? Good.
Terima kasih untuk kalian semua. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada kalian semua. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya adalah absensi ya. Sebelum saya absensi, saya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah hari ini lengkap? Oke, lengkap semua ya. Oke, saya akan absen dulu. Apakah benar lengkap semua atau tidak? Oke, yang pertama ada Rasya, ada Alfa, ada Habib, ada Kemal, ada Raffi, ada Arya, ada Satya, ada Fardan, ada Fatsri, ada Dewan Mara, ada Husnul, ada Faid, Marcel, Rido. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk selalu beraktivitas dalam mengupgrade diri atau mengembangkan diri yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya adalah materi kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah materi tentang teknologi dan aplikasi. Oke, teknologi dan aplikasi yang akan saya presentasikan kepada kalian semua adalah teknologi dan aplikasi yang ada di dunia saat ini, ya, terutama di bidang kalian, di bidang teknik, ya, yang dalam artian untuk teknologi sendiri kita tahu ya, teknologi untuk sekarang itu sangat sekali cepat, ya. Oke, dari komputerisasi, gadget, robotik itu sangat cepat ya perkembangannya. Bahkan sekarang itu ada di luar sana udah membuat yang namanya robot, ya, robot manusia yang emang nantinya akan kitanya sendiri akan tergantikan dalam pekerjaannya. Maka dari itu misal kalau kita tidak menyimbangi ya teknologi sekarang, kita akan selalu
Saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian tahu tentang aplikasi AutoCAD? Belum. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi AutoCAD ini. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk kalian semua, para engineer atau orang teknik yang dalam bidang menggambar, ya, desain, modeling, ya, dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu ada aplikasi namanya AutoCAD untuk mempermudah kita dalam pengaplikasian, ya, dalam menggambar, ya, seperti itu. Jadi misal kalau saya ingin bilang kepada kalian semua, gambar yang paling mudah adalah gambar apa? Gambar apa yang paling mudah? Ada nggak? Ayo, gambar apa? Hah? Gambar apa yang paling mudah? Hah? Gambar apa yang paling mudah? Coba kalian ungkapkan, gambar apa yang paling mudah yang ada di pikiran kalian? Susah ya untuk diilustrasikan ya. Nah, maka dari itu gambar teknik ini, ya, menyodorkan aplikasi, ya, untuk imajinasi kalian bisa tertuang dalam sebuah karya. Ya, maka dari itu misal kalau kalian belum terkonsep nih di pikiran kalian, ya kan, gambar apa sih yang paling mudah? Coba kalian pikirkan gambar apa. Tadi ada yang menjawab, ya kan, gambar kotak Pak, ya kan, gambar kotak, gambar segitiga, ya, seperti itu. Ya, itu dalam artian kita cuma bisa menghayal aja, ya kan, menghayal, tapi kita belum bisa menggambarnya itu seperti apa, bentuknya gimana, ukurannya berapa, betul kan? Ya, maka dari itu kalian semua harus paham tentang konsep dalam menggambar sebelum kita masuk ke konsep pembelajaran kita. Kita setidaknya harus paham dulu tentang aplikasi ini, ya, teknologi dan aplikasi. Oke, teknologinya apa? Teknologinya udah pasti kita harus membutuhkan yang namanya alat, ya. Nah, alatnya itu adalah komputerisasi yang ada di dalam software ini, ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang memang harus ada di komputerisasi. Nah, sekarang kan komputerisasi udah mulai kecil, ya kan? Sudah mulai kecil. Kalau dulu mah yang namanya komputer itu harus besar dan punya tempat sendiri. Sekarang komputerisasi udah diperkecil. Yang namanya sekarang notebook atau laptop, ya. Sekarang kita udah mempermudah dalam berkarya dimanapun kita berada. Kita bisa bawa-bawa, ya. Kita mau ngerjain dimanapun juga udah bisa, entah di coffee shop, entah di tongkrongan atau dimanapun, ya. Oke, maka dari itu sebenarnya dalam kita bekerja itu gak ada alasan ya, bisa kalau kita lagi ada tugas, ya kan, lupa segala macam yang memang pada dasarnya ya tergantungnya kalian, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi, ya. Sebelum kita masuk materi, saya ingin memotivasi kalian semua agar kalian semangat dalam belajar dan semangat dalam berkarya. Oke, motivasi yang pertama, ya, kalian harus mindset kalian harus kalian ubah, ya. Pola pikir kalian harus berubah. Pola pikirnya seperti apa? Pola pikir orang yang berkembang, ya, orang yang haus tentang ilmu pengetahuan. Ketika kalian haus tentang ilmu pengetahuan, kalian pasti akan mengejar itu semua, ya, untuk lebih baik lagi, terus dan terus, ya. Jangan pernah melihat teman-teman kalian yang malas, ya, dalam belajar, dalam beraktivitas, apapun itu, ya. Kalian memegang andil diri kalian sendiri untuk mencapai masa depan kalian yang lebih baik. Oke, selanjutnya sebelum saya memberikan aplikasi, ya, kalian harus paham dulu nih konsepnya gimana. Nah, ini nanti saya akan berikan video, ya, video
video tentang tutorial menggambar. Ya, di sini tutorialnya ada tutorial untuk membuat yang namanya kunci, ya kunci pas. Kalian udah bisa membayangkan kan kunci pas seperti apa? Tapi masih belum bisa kan untuk aplikasinya kan? Nah, maka dari itu saya akan menampilkan sebuah video tentang aplikasinya AutoCAD dan tutorial cara memakainya. Silakan disaksikan secara seksama. Latihan membuat gambar berdimensi pada AutoCAD. Saya memiliki contoh soal seperti ini. Langkah pertama untuk membuat bentuk seperti ini, saya melihat ada bentuk segi empat di sini. Bentuk segi empat yang sepanjang 110 jajar dengan bukit dan setinggi 11. Saya buat rectangle add 110 ke kanan, 11 ke atas. Lalu di sini ada lingkaran yang diameternya sebesar 29. Center pointnya saya letakkan di point ini. Lalu saya masuk ke pilihan diameter. Selanjutnya saya tentukan diameternya sebesar 29. Di sini ada garis yang sudutnya 17 derajat dan offsetnya sepanjang 13. Saya buat garis di sini. Saya buat garis center sini. Sejauh panjangnya saya buat sebesar radius dari lingkaran tersebut. Di sana diameternya 29. Berarti radiusnya saya buat 15. Sudutnya 17. Selanjutnya saya offset. Karena di sini jaraknya 13, maka 13 saya buat sehingga jarak offsetnya saya buat 6,5. Saya offset ke atas dan saya offset ke bawah. Di sini terdapat usul pada soal. Saya akan membuatnya dengan lingkaran, di mana pusat lingkaran tersebut berada di 6 ke kanan dan 2 ke atas dari pusat lingkaran yang existing ini. Saya buat lingkaran. Pusatnya saya buat from sini, offsetnya saya sebutkan 6 ke kanan, 2 ke atas. Nah, di situ disebutkan jari-jarinya 9, maka kita masukkan angka 9. Nah, inilah lingkaran tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan frame pada bagian yang tidak dibutuhkan. Saya masuk ke metode select all. Di sini saya perpanjang dulu garis ini karena dia tidak bersinggungan. Selanjutnya saya strip lagi. Selanjutnya tidak bisa melakukan frame karena mereka sudah berdiri sendiri, maka saya masuk metode erase. Saya pilih objeknya lalu tekan enter. Di sini terdapat kelengkungan yang radiusnya 23. Untuk objek seperti ini kita tidak dapat melakukan highlight seperti ini. Nah, tidak bisa. Maka alternatifnya kita dapat melakukan lingkaran dengan metode tantan radius. Tantan radius. Tangan pertama saya pilih di sini, tangan kedua saya pilih di sini. Lalu saya tentukan radiusnya sebesar 23. Selanjutnya saya klik bagian yang tidak tertahan.
Lalu selanjutnya saya membuat lagi di bagian bawah circle. Saya masukkan radius, tangan di sini, tangan di sini, lalu radiusnya 23, enter. String yang tidak digunakan. Nah, satu sisi dari kunci pas ini sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat di sebelah kiri dengan metode domain indicator. Gimana untuk video yang tadi? Apakah sudah terbayang? Di sebuah aplikasi bisa membuat sebuah kunci pas. Ya, maka dari itu kalian ada nggak niatan untuk bisa aplikasi ini? Aplikasi online. Kira-kira kalian berminat nggak untuk bisa menjadi engineer atau desainer AutoCAD? Sangat mudah kan dalam menggambar, asal kalau kita tahu cara-caranya.
untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan yang lebih baik lagi. Oke? Oke, di sini akan saya presentasikan terkait materi kita hari ini. Ya, pengenalan aplikasi AutoCAD. Oke, AutoCAD ini adalah perangkat lunak komputer. Oke, untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Ya, perusahaannya namanya Autodesk. Ya, terus keluarga produk AutoCAD. Lalu secara keseluruhan adalah software, ya, software CAD atau software design, ya, yang paling banyak digunakan di dunia. Oke, seluruh dunia sudah pakai namanya AutoCAD. Ya, bahkan AutoCAD ini sudah sejak lama berdirinya. Oke, selanjutnya untuk pengenalan awal ini aplikasinya. Tadi kita sudah melihat video tentang tutorial AutoCAD itu gimana sih cara berjalannya, ya kan, prosesnya gimana, ya kan. Ini kan udah dikasih ya tutorial. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa itu AutoCAD? Oke, dalam sejarah AutoCAD ini udah dibuat dari tahun 1982. Oke, secara fungsional yang tadi sudah disampaikan di awal itu ada desain 2 dimensi, 3 dimensi, terus bisa dokumentasi, anotasi gambar, terus digunakan untuk rendering, perekaman, dan bisa komunikasi desain. Terus bidang yang sering digunakan AutoCAD. Oke, di sini ada 4 nih, ada 4. Yang pertama arsitektur, teknik mesin, sipil, interior. Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk teknik sipil sendiri bisa tuh namanya elektrikal, ya. Elektrikal itu masuk ke dalam. Contohnya kayak plumbing, ya, plumbing untuk listrikan, untuk pembuangan, ya, pembuangan drainase, ya kan, contohnya kayak air, ya kan, air masuk, terus air pembuangan itu bisa untuk di AutoCAD ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada presentasi berikutnya atau slide berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk kelebihannya banyak digunakan secara global. Nah, kompatibilitas tinggi, fitur lengkap untuk berbagai bidang, dukungan komunitas dan tutorial luas. Oke, bisa kalau kalian ingin mengembangkan diri kalian bisa lihat tutor-tutor atau bisa bertanya kepada saya langsung, kan? Belajar lebih dalam lagi tentang AutoCAD. Oke, terus selanjutnya membutuhkan spesifikasi untuk kekurangannya, ya. Untuk kekurangannya ini membutuhkan spesifikasi komputer tinggi. Nah, apa nih yang dimaksud sini? Maksudnya kalian dalam mengelola si komputerisasi, ya kan? Karena kalian tahu fitur-fiturnya segala macam, bisa kalau kalian kurang paham kan sama aja kan. Walaupun teknologi cepat nih, ya kan? Teknologi bagus nih, aplikasi bagus banget, ya kan? Tapi penggunanya nggak bisa, sama aja kan. Contoh nih, kalian saya kasih aplikasi ini, apakah kalian bisa langsung mengerjakan sebuah objek tanpa materi dasar? Awal-awalan bisa nggak? Ya. Gak mungkin kan, pasti akan blank kan. Maksudnya hilang begitu aja, ini apa sih, ini aplikasi apa gitu kan. Ya kan, caranya mainnya gimana, ya kan, cara komennya gimana, perintah-perintahnya gimana, pasti kan gak mungkin tahu, ya. Ya kan. Terus ada contoh lagi, contoh misal kalau dari aplikasi ini kalian belum paham, contoh misal kalau kalian punya gadget, ya kan,
gadget atau smartphone. Dari bahasa aja smartphone. Misal kalau kalian tidak paham tentang smartphone ini, cara penggunaan gimana, fitur-fiturnya apa aja, berguna nggak smartphone ini? Nggak berguna kan? Tidak berguna kan? Sama aja ya kita yang lebih bodoh dari teknologi, ya kan? Seperti itu. Ibaratnya kayak kita mau jalan kemana tapi kita nggak bawa peta, kita akan buta. Oke, paham ya? Oke, untuk materi sampai sini aja. Oke, selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas ini adalah saya ingin kalian berpikir secara individual tentang aplikasi AutoCAD. Ya, apapun itu, kalian bisa mencernanya lebih dalam lagi. Kira-kira AutoCAD ini gimana? Ya kan? Coba nanti kalian akan saya pilih secara acak, ya, akan saya pilih secara acak. Nanti akan kalian sebutkan. Contohnya nih, kayak bertanya, apa aja sih fitur-fitur yang ada di AutoCAD? Nah, kan? Fitur-fiturnya apa aja? Nah, contohnya kalian menjawab. Fiturnya itu di dalamnya itu kita mempermudah Pak, mempermudah dalam aplikasi, ya kan? Dalam aplikasi, dalam kita menggambar, ya kan? Kita dimensi dan tiga dimensi yang sudah saya berikan materi kepada kalian. Oke, ya. Pertanyaannya simpel, hanya satu. Apa yang kalian ketahui tentang AutoCAD? Oke, silakan berpikir secara individual. Saya kasih waktu kalian untuk berpikir 5 menit dari sekarang. Mana sudah ada jawaban? Ada yang mau partisipasi untuk ke depan menjawab? Ada? Sudah belum? Belum? Oke. Oke, sudah ya. Oke, saya pilih orangnya secara acak untuk partisipasi menjawab pertanyaan dari saya. Apa sih? Silakan, untuk menjelaskan apa yang kamu tahu tentang aplikasi AutoCAD. Aplikasi AutoCAD itu nggak rancangan untuk membuat gambar secara presisi dengan model 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, AutoCAD ini bisa dipakai atau bisa digunakan di bidang arsitektur, sipil, interior atau teknik mesin. Kalau di bidang arsitektur itu kita bisa membuat gambar seperti rancangan bangunan atau rumah. Kalau teknik sipil itu bisa membuat jembatan atau jalanan. Kalau teknik mesin, kita bisa membuat rancangan gambar di dalam komponen-komponen mesin tersebut.
dan nggak jauh dari apa yang dikatakan kawan itu, ya biasa digunakan untuk di berbagai bidang seperti ya arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, terus interior apa interior gitu Pak. Dan terus Hanya itu aja. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Anda apa nih sebagai ketua kelas? Coba menyampaikan untuk yang terakhir untuk tugas ini dulu kita hari ini. Silakan. jadi untuk AutoCAD ini kita tuh bisa mempermudah. Yang pertama dalam segi gambar, yang kedua ini kan kita kan mesti pembuat, itu kita bisa yang namanya menggambar tanpa memakai alat bantu lagi. Jadi alat AutoCAD ini dia tuh sangat praktis, tidak usah membutuhkan alat-alat lagi, cukup hanya di laptop saja kita bisa menggambar. Kan kita sebagai pemula juga, kita juga mengetahui lah apa itu gimana caranya AutoCAD ini bekerja. Habis itu juga kita itu gimana caranya mengontrolnya, itu kita udah bisa. Oke, terima kasih anak Oke, jadi kita evaluasi ya dari materi kita kali ini. Jadi evaluasinya adalah ya benar yang udah kalian tampilkan ke depan jawabannya adalah semua benar. Tapi ada satu hal yang harus kalian paham. Di aplikasi ini kalian tidak hanya membuat yang tadi kalian bilang kayak teknik sipil, ya kan? Teknik mesin, terus arsitektur, interior, ya kan? Tapi di aplikasi ini kalian bisa merekayasa semua yang ada di pikiran kalian. Kalian bisa berimajinasi apapun itu, ya terkait di bidang teknik, ya di garis bawah itu teknik. Bisa nggak Pak? Bisa kalau aplikasi ini kayak gambar-gambar? Bisa nggak? Bisa Pak. Gambar bisa. Nah gambarnya seperti apa dulu? Ya kan? Bisa nggak Pak? Bisa kalau di aplikasi ini gambar gunung, gambar pemandangan, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Nah berarti ada pembatasan ya, pembatasan di aplikasi ini ya. Jadi bisa kalau kalian yang punya pemikirannya seperti seniman, ya senimannya tapi bukan seniman teknik ya. Kalau seniman teknik itu pas, cocok ada di aplikasi ini. Tapi bisa kalau kalian senimannya seniman lukis, nah itu beda lagi ya, bukan aplikasi ini. Aplikasi ini kurang tepat. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok kalian semua. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi di AutoCAD. Ya, oke, silakan bangkunya kalian gabungin. Ya, silakan kalian berdiri. Tolong mejanya jangan digeser. Oke, silakan digabungin mejanya. Oke, di sini ada kelompoknya, ada kelompok itu yang ada yang 3, ada yang 4. Oke, silakan. Jadi tugas kelompok hari ini saya akan kasih tugas kalian ya, contohnya seperti tadi menggambar pas. Oke, silakan kalian keluarkan laptopnya
silakan kalian setting dulu laptopnya sampai dibuka aplikasinya. Semuanya sudah ada aplikasi AutoCAD kan? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Oke, nanti kalian dalam satu kelompok saya ingin bisa semua ya dalam aplikasi AutoCAD ini. Silakan dibuka AutoCAD-nya yang sudah ada AutoCAD-nya. Oke, silakan dibuka. Saya pun sama akan membuka aplikasi AutoCAD sampai ke tampilan seperti ini ya. Sudah muncul tampilan seperti ini. Jadi bisa kalau kalian di awal itu ada namanya new drawing ya, new drawing atau sketsa awal. Nah, di sini. Oke. Saya akan mentutorkan kalian ya, mentutorkan kalian dalam membuat kunci yang sudah kita lihat tadi di video ya. Oke. Tolong secara kerjasamanya dilihat baik-baik, dipahami baik-baik. Jadi bisa kalau kalian nanti kurang paham, tolong acungkan tangan. Pak, saya belum bisa Pak. Oke, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah perintah unit. Ya, unit. Ini namanya unit. Udah? Diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Sudah? Unit. Perintahnya namanya unit. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita setting. Nah, di sini ada nih yang kita mau nih. Kita mau bikin apaan di dalamnya? Ya kan? Entah arsitektural, desimal, engineer, ya kan? Dan lain-lain. Nah, kita kan di sini mau yang biasa aja ya. Nah, kita yang desimal aja. Oke. Dan di sini ada namanya presisi. Dan tadi saya udah bilang tuh ada sampai berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, ada 8 digit di belakang koma. Jadi presisinya itu makin dalam gitu, makin panjang. Ya kan, bisa kalau kalian kan ketemunya paling 3 digit doang ya, di mikrometer ya. Nah, kalau di aplikasi ini udah nyampe 8 digit. Nah, kita pakai 1 digit aja di belakang koma. Silakan kalian klik. Nah, di sini ada lagi kalian bisa pilih kalian mau pakai milimeter, sentimeter, meter, kilometer. Nah, ini ada di sini atau inch sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini saya memilih untuk pakai milimeter ya. Oke, silakan kalian pilih milimeter. Habis itu dengan standarisasi internasional ya. Nah, standarisasi internasional. Oke, kalian klik oke. Selesai. Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk ke perintah yang namanya rectangle. Nah, rectangle. Oke, rectangle bikin persegi panjang. Oke, dengan perintah panjangnya itu 100, lebarnya itu 50. Nah, seperti ini. Bisa semua? Bisa semua? Oke, kalau bisa semua, kita lanjut. Kita bikin kunci pasnya satu aja ya. Jadi satu posisi aja. Ya, kalau di tutorial itu kita bikin kunci pasnya itu kanan kiri, tapi kita bikin kunci pasnya ini satu. Oke. Nah, lalu pilihannya itu bisa kalian klik di sini juga, ya.
di drawing kalian. Ini ada namanya tool-toolnya nih di sini. Nah, kemudian kalian sendiri bisa kalau kalian butuh circle, kalian tinggal klik circle. Nah, di sini misal kalau kalian masih belum ada yang namanya midline, kalian bisa setting dulu ya. Midline-nya di sini, ya. Kalian bisa setting dulu tuh. Midline-nya di sana. Nah, ini dicentang yang midpoint, ya. Midpoint and endpoint center, ya kan? Nah, di sini untuk mempermudah kita nih, ya kan? Kita mau bikin circle yang pas di garis. Oke, dengan besarannya itu sekitar 50, ya, jari-jarinya, ya, 50. Kalian enter. Oke, sudah. Kalian enter. Nah, ini jari-jari. Tapi misal kalau kalian pengen tahu Pak ini lingkaran seluruhnya berapa, tinggal dikali 2. Berarti jadi 100, ya. Oke, 100 ya. Paham? Oke, selanjutnya kita bikin perintah yang namanya garis. Garis itu perintahnya line. Oke, sini. Udah? Dengan jarak. Oke, sebelum kita masuk ke jarak, kita pilih derajatnya dulu. Pindahkan ke perintah namanya tab yang ada di keyboard, ya. Pindah tab di keyboard. Nah, ini kita pindah ke 150 derajat. Oke, 150 derajat dengan panjangnya itu 20. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan di cancel perintahnya, dihilangkan. Habis itu kita perintah yang namanya circle. Circle lagi, ya. Kita buat lingkaran ini. Sudah? Besarannya itu 40. Sudah? Sudah? Kalau sudah kita perintah ke garis lagi. Nah, kita ke endpoint. Nah, endpoint kita lewatin. Nah, sebelum kita lewatin kita harus setting dulu derajatnya berapa. Derajatnya itu sama 150. Nah, untuk panjangnya kita sebenarnya bebas variasi. Kita mau panjangnya sampai 300 pun sebenarnya boleh-boleh aja. Nanti habis itu kita buang-buang hal-hal yang tidak kita perlukan dalam menggambar masing-masing. Oke, sudah belum? Sudah. Sudah. Oke, coba kita panjangnya 120. Selanjutnya kita bikin yang namanya offset. Nah, bisa tuh offset. Nah, bisa perintah offset, bisa perintah apapun. Ya. Nah, offsetnya bagaimana nih? Bebas. Nah, contoh di sini ya. Oke, dah. Silakan perintah offset sampai terbentuk seperti ini. Sudah? Ada yang belum? Coba. Belum? Oke, ada kesulitan di mana? Bukan seperti itu. Ini udah derajatnya 150. Bener nggak? 150. Bener nggak? Ya ada kalau mungkin ini
Oke. Nah, udah silakan. Silakan. Lanjut ya. Gimana? Apanya? Kotaknya? Oke, kotaknya itu panjangnya 100, lebarnya itu 50. Nah, itu 100. Itu 100. Udah. Terus? Apa lagi? Ada? Sudah bisa? Kemudian? Ada kesulitan nggak? Oke, nih nggak ada kos ya? Ya. Ada kesulitan? Silakan print out set. Yang garis diklik. Ada. Tapi nggak ada. Gimana? Nah ini masukin dulu. Udah, gimana? Ada kesulitan? Sudah? Sudah? Ini berapa kotaknya? 100. Panjangnya 100, lebarnya 50. Betul nggak? Lebarnya itu 50. Ya, udah sama semua. Ingat ya, kotak ini lihat. Oke. Panjangnya 100. Ya. Panjangnya 100. Panjangnya 100. Lebarnya itu 50. Oke, lebarnya 50 ya. Panjangnya 100, lebarnya 50. Oke. Jangan sampai sana ya. Ada? Ayo, dilanjut tugasnya. Circle-nya itu yang paling besar itu 50. Oke, 50 jari-jarinya 50 nih yang ini. Ya, jari-jari yang ini 50. Sudah? Sudah belum? Sudah. Gimana, Bib? Kelompok si Habib ini? Tasya, ada kesulitan?
Nah, garis kemiringannya itu. Garis kemiringannya itu dia di ukuran derajatnya itu 150 ke bawah. Di desain dulu, di desain. Coba pakai perintah lain. Perintah lain. Di desain. Nah, klik desainnya. Step, ya, perintah step, pindahin 150 derajat. Nah, sini berapa tadi? 40 apa 20? 40 apa 20? Ya, sirkelnya kurang 40. Kurang 40. Nah, oke, sekarang lanjut bikin garis. Sudah? Ada kesulitan kah? Sudah, kelompoknya Fardan, Fahri, Yaman, selesai. Kenapa? Nah, panjang garis miringnya bisa 120 ya. Sama garis miring 120. Sama itu. Tanya enggak itu. Oke, derajatnya dulu. Derajatnya 150. Derajatnya pakai 150, pakai tab. Ceritanya tab, jangan diperkirain. Ini sesuai 150. Step lagi 120. Jadi sekali lagi diklik, konsep ya, diklik. Nah, kalian ini dan kerja di mana aja, mau klik, habis itu di move lagi, perintah di move lagi, pakai perintah lagi, enter lagi, Oke, daerah sama ya. Oke, selanjutnya perintahnya adalah oke, kalau udah sama kayak gini semua ya, udah sama semua. Oke, kalau udah sama coba di perintah yang namanya move. Tengah-tengah dari si garis ini kita pindahin ke sini. Oke, tengah-tengah garis ini kita pindahin ke tengah. Ya, tengah garis ini. Oke, kalau sudah perintah trim. Nah, trim ini berfungsi untuk membuang yang tidak kita perlukan. Oke, sampai ada tanda silang ya. Nah, kalau udah ada tanda silang kayak gini, tinggal kalian klik objek yang kalian nggak butuhin. Ya, ini. Oke, sampai jadi seperti ini ya. Sampai jadi seperti ini ya.
Nah, dihapus hal-hal yang nggak diperluin sampai seperti itu contohnya. Ya, dan silakan diklik, dibuang hal-hal yang nggak diperluin. Nah, itu harus data lagi tuh, data dulu. Itu apa kan? Print aja tuh kan. Bukan print itu. Print. Oh, print. Ya. Baik, nah, sampai ada tanda silang, dibuat tanda silang. Nah, dah. Diklik, dibuang hal-hal yang nggak diperluin. Dah, tuh dan seperti contoh ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sudah belum? Oke. Ya sudah, coba ditunggu dulu ya. Coba sampai teman-teman yang bisa dulu. Ada kesulitan? Nah, sekarang dilihat kelompoknya Rusel nih, Arya, Satya, Dewa, coba. Nah, ya, terus terus lagi sampai ke bentuk seperti itu. Nah, itu ada yang salah lagi tuh. Ada yang salah. Nih, ini yang ini. Kalau bisa dihapus berarti dikasih dulu namanya, habis itu diklik. Nah, itu diklik aja, di zoom. Nah, coba lihat. Nah, ini di zoom. Oke, lagi lihat, sudah selesai. Oke, udah. Diklik aja. Oke, udah. Kalau udah, kita perintah yang namanya circle lagi. Kita membuat yang namanya circle. Oke, circle. Ya. Nah, ini TR atau tantan radius. Oke, kita klik yang pengen kita radiusin dengan besarannya 30 ya. Oke, seperti ini. Oke, 30 kurang besar. Coba kita ganti. Oke, kita ganti circle lagi, terus tantan radius
Oke, kita hapus hal-hal yang bersifat. Oke. Sudah? Sudah semua? Oke, sudah semua ya. Ya, ada yang belum sudah? Nah itu tadi pakai perintah yang namanya circle. Circle pakai perintah namanya tantunan radius. Klik aja, diklik di komen. Klik, terus diklik di komen yang kita radius. Diklik, terus lagi ini, ya, klik lagi, ya. Baru kita kasih perintah namanya. Perintahnya berapa? 10 kan? Selanjutnya sama. Oke, tangan radius dulu. Nah, klik lagi. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah, silakan dihapus hal-hal yang tidak diperlukan di sebuah blog ini. Sudah belum? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah, saya butuh partisipan untuk ke depan. Ya, satu kelompok aja cukup. Ya, untuk menjelaskan proses, ya, proses dari awal pembuatan tugas kelompok kalian. Oke, siapa yang mau? Oke, silakan anak SMA. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompoknya ikut maju juga untuk membantu. Oke, silakan. Tolong teman-temannya diperhatiin. Anda Kemal dan kelompoknya ingin menjelaskan proses pembuatan kunci di aplikasi AutoCAD. Silakan Anda Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengetahui tata cara untuk pembuatan kunci. Pertama, untuk pembuatannya kita menggunakan elemen rektor atau persegi 4. Nah, rektor ini memberi ukuran untuk panjang 100 mm dan lebarnya 50 mm. Sesudah itu kita menggunakan elemen circle yaitu berdiameter 50. Sehabis itu kita menggunakan elemen line. Nah, line tersebut kita memberi derajat 150 derajat dan kepanjangannya adalah 20. Lalu kita membuat lingkaran lagi yang ukurannya. Coba silakan aja ditunjuk aja objeknya, nggak apa-apa. Objeknya ditunjuk aja. Ya, gimana tadi? Yang ukurannya 25 diameter. Nah, Oke, diameter yang mana yang 25? bagian lingkaran yang dalam.
lingkaran dalamnya 25. Ya. 25 atau 25. atau 20 atau 40. Ayo coba diingat lagi, benar nggak? Oke, tadi Gemal udah sampai mana penjelasannya? Untuk membuat garis atau Ya. bukan? Membuat garis kemiringan dulu. Untuk si circle-nya itu di midpoint-nya atau di end point atau gimana? Tadi penjelasannya Di endpoint-nya, Pak. di end point-nya. Berarti kan si Gemal itu harus membuat garis dulu kan? Iya, Pak. Garisnya berapa? 20 mm dengan 20 kan? Nah, 20 ya. Dengan kemiringannya itu ke bawahnya 150. Oke, lanjut. Setelah membuat garis, lalu kita menggunakan elemen circle atau lingkaran di bagian ujung dari garis tersebut dengan ukuran 20 diameter 20. Nah, oke, diameternya 40 ya. Jari-jarinya 40. Ya, Berarti circle-nya itu 80. Oke. Lingkarannya itu 80. Oke, diameternya 80 ya. Ya, Pak. Oke, jari-jarinya 40. Yuk, lanjut. Lalu sehabis membuat circle, kita harus membuat line lagi dengan panjangnya sih bebas ya, boleh banyak. jangan banyak bebas. Terus untuk derajatnya 150 juga. Oke, derajatnya 150. Oke, lanjut terus. Oke, untuk garisnya sendiri ada berapa tadi? Untuk line tersebut kita buat 2. Ada 2. Oke, garisnya ada 2. Terus Jangan menggunakan elemen yaitu offset. Nah, oke. sehabis membuat 2 garis tersebut, kita Oke, habis print offset. Nah, offset itu kan ibaratnya ngebelah ya kan? Ngebelah si objek yang pengen kita pakai, ya kan? Nah, terbagi tuh jadi 2, ya kan? Terbagi jadi 2. Nah, objeknya kan yang kalian offsetin itu adalah line kan? Berarti kan garisnya 2 jadinya, ya kan? Kalian perintah offset, habis itu perintah offset, lalu muncul, ya kan? Habis muncul garisnya tersebut kalian pindahin, seperti itu ya. Kalian pindahin, habis kalian pindahin terus diameter gimana? setelah dari sudah menggunakan elemen offset, kita menggunakan elemen move untuk memindahkan ke bagian tengah dari kotak tersebut. Nah, setelah kita sudah memindahkan garis tersebut dari kotak, ya dari ujung kotak, kita menggunakan elemen trim untuk menghapus bagian-bagian yang tidak perlu. Setelah menghapus bagian tidak perlu dengan menggunakan trim, habis itu kita membuat circle lagi dan membuat radius. Nah, circle tersebut menggunakan circle tantan radius. Untuk pembuatan radius sendiri, kita harus memilih objek tersebut. Pertama, kita harus memilih objek dari lingkaran, lalu ke Rectangle. Nah, saat itu kita memberi ukuran diameter 60, Masing-masing di atas dan di bawah. ya, masing-masing lingkaran dari atas sampai bawah. Setelah itu menggunakan elemen trim, kemudian menghapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Pertanyaannya? Oke, terima kasih untuk
membuat circle atau lingkaran dengan diameter 50. Lalu kita kasih garis di tengah-tengah lebar 50 dengan ukuran 150 derajat. Ya, untuk kemiringannya 150 derajat ke bawah. Oke, untuk panjangnya panjangnya 20. Oke, panjangnya 20 terus. Terus dibuat lem lagi di sudut persegi di sudut sini dengan 150 derajat kemiringannya. Panjangnya bebas. Terus di Ayo, gimana coba? Coba tadi sebelum tadi kan ada garis di midline di rectangle-nya ya, katanya 50 ya. Karena kan ada garis kemiringannya itu 150 derajat kan, panjangnya itu 20 kan. Nah, habis itu ngapain? Bikin circle dulu kan? Nah, bikin circle dulu. Circle-nya berapa? Circle-nya itu titiknya di mana? Di endpoint apa di midpoint? Di endpoint apa di midpoint? Di midpoint si garis atau di endpoint garis? Di akhir garis. Nah, di endpoint garis dengan besaran berapa jadinya? Jadinya berapa? Jadinya berapa? 40 ya. Oke. Terus habis itu ngapain lagi? bikin line. Oke, bikin line. Terus nah, bikin line itu titiknya di mana? Di endpoint-nya si rectangle atau sepakat gitu ya. Terus dengan derajatnya kemiringannya berapa? 150. Oke, panjangnya bebas, Pak. Panjangnya bebas. Oke, lanjut. Ceritanya apa lagi? Lalu garisnya di offset. Oke, bikin lagi di midpoint. Oke. Midpoint apa endpoint? Endpoint, Pak. Oke, di endpoint terus. Kemudian setelah itu kita bisa nge-trim bagian yang tidak diperlukan. Oke, habis di trim. Habis di trim kita membuat radius. Pertama kita membuat pilih opsi radius, kemudian pilih titik-titik. Oke, salah ya. Pilih opsinya itu namanya circle. Ya kan, circle. Terus habis itu pilih yang namanya komponen di bawah itu kan ada yang ada 3 meter ya kan, ada 3P, 2P ya kan. Terus habis itu tantan radius. Oke, terus yang kalian pilih berarti apa? Yang kalian pilih apa? Yang kalian pilih apa? Habis tadi perintahnya circle di komennya tantan radius. Oke, terus lanjut. Habis tantan radius harus ngapain dulu? Tentuin titik mau di mana tetap radius. Oke, ya. Terus Kemudian di enter, kemudian pilih ukuran radiusnya. oke, berapa radiusnya? Oke, untuk radiusnya ukurannya 50. Apakah 50 benar? 47, Pak. Oke, nah 60 ya. Radiusnya itu 60. Iya, 60, Pak. Ya, radiusnya itu 60. Terus gimana lagi? Kemudian setelah itu bikin lagi yang di bawahnya, lakukan hal yang sama. Kemudian kalau sudah jadi kita bisa trim yang tidak diperlukan. Oke.
Oke, terima kasih. Untuk dan baik. Oke, tugas kelompok hari ini sekiranya diakhiri di sini. Oke, silakan kalian tutup atau kalian save dulu laptopnya atau tugas-tugasnya. Silakan kalian save dulu. Sehabis kalian save, akan ada evaluasi dari saya terkait tugas kelompok ini. Sudah, saya kasih waktu untuk kalian mengecek tugas. Oke, sudah? Oke, silakan ditutup laptopnya. Silakan ditutup. Silakan ditutup laptopnya. 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 Ditutup laptopnya. Ditutup laptopnya. Ditutup. Laptopnya ditutup. Laptopnya ditutup. Laptopnya ditutup. Silakan. Oke. Evaluasinya adalah segala perintah yang ada di AutoCAD, ya, di aplikasi AutoCAD itu harus terstruktur, ya, sesuai dengan imajinasi kita, apapun itu. Maka dari itu bisa kalau kalian salah perintah satu pasti nanti akan berubah, ya, polanya. Contohnya tadi bisa kalau kalian nggak paham tentang posisi derajatnya aja, nanti posisinya akan berubah, ya kan? Jadi banyak dari kalian juga yang ibaratnya masih banyak yang salah di midpoint, di enter point, di end point, ya kan? Cara menempatkan si circle-nya di mananya, ya kan? Terus kalian juga materialnya juga terkadang juga ada yang lewat yang memang harusnya dikirim yang mana, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, insya Allah kalian paham semua. Semoga kalian diberkati ilmu hari ini. Semoga ilmu hari ini yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekiranya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik dari saya. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Alfa, silakan dipimpin doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillah kita selesai.